Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atika Diah Herawati. Saya dari kelas 3 MPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bakat dan minat. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang bakat dan minat itu sendiri. Apa itu pengertian bakat dan minat? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang masih diperlukan untuk dikembangkan dan dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah, seseorang yang berbakat ini memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya itu akan lebih baik. Setiap anak juga dilahirkan dengan kehebatan yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya, untuk pengertian minat. Apa itu pengertian minat? Teman-teman tahu nggak? Pengertian minat itu merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat juga dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, di sini teman-teman sudah tahu kan pengertian dari bakat dan minat itu. Nah, setelah mengetahui pengertian, kemudian saya akan menjelaskan apa sih persamaan dari bakat dan minat itu. Persamaan dari bakat dan minat itu sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar agar dapat menjadi sesuatu yang lebih nyata. Jadi kalau sudah mempunyai bakat dan juga minat, itu perlu dikembangkan jadi potensinya lebih nyata. Kemudian tadi ada persamaan, kemudian ada perbedaan. Apa itu perbedaan bakat dan minat? Apa saja? Jika bakat itu emang sudah natural atau bawaan, aspek genetiknya itu lebih dominan. Minat itu lebih ke lingkungan, dari hasil belajar atau pengalamannya itu bisa mengembangkan minat itu sendiri. Jenis-jenis bakat. Jenis bakat itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada bakat umum dan juga yang kedua ada bakat khusus. Bakat umum itu bersifat umum. Jadi umum berarti setiap orang itu hampir memiliki. Contohnya menyanyi, menggambar, dan lain-lain. Jika bakat khusus itu berarti bersifat khusus. Nah, artinya khusus ini artinya tidak semua orang memiliki. Contohnya kemampuan berbicara, kemampuan melukis, bermain piano, dan lain-lain. Cara mengenal bakat dan minat untuk cara mengembangkannya itu dengan mengikuti tes bakat atau memadukan antara potensi dan tes bakat untuk mengembangkan potensi, profesi, dan perencanaan aktivitasnya. Jadi jika kalian sudah mengetahui nih apa bakat dan minat kalian juga perlu untuk mengembangkan potensi bakat dan minat itu. Dalam pengembangan bakat dan minat itu juga melalui beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri, seperti dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Untuk faktor eksternal dari lingkungan sekolah nih, misalnya dari kegiatan ekstrakurikuler. Mengikuti ekstrakurikuler itu sangat penting sekali untuk mengembangkan bakat dan minat. Macam-macam dari kegiatan ekstrakurikuler juga banyak sekali ya teman-teman, seperti ekstrakurikuler olahraga, mengikuti voli, basket, kemudian ada pramuka, ada paskibra, ada UKM atau yang lainnya. Sekiranya hanya itu ya yang dapat saya sampaikan terkait tentang bakat dan minat. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu untuk pengembangan bakat dan minat ini perlu sekali untuk dikembangkan potensinya. Misalnya itu melalui ekstrakurikuler. Jadi mengikuti ekstrakurikuler itu sangat penting sekali untuk mengembangkan potensi diri kita.
Berikut ada contoh-contoh kegiatan dari ekstrakurikuler. Sekian penjelasan materi manajemen bakat dan minat dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.